Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, akan saya tampilkan video dari YouTube lain tentang bab 1, yaitu pengolahan dari perikanan atau peternakan. Ya, silahkan disimak. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 Prakarya akan menjelaskan materi tentang pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Nah, sebelum kami melanjutkan video ini, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo teman-teman, nama saya Jaikaban. Nama saya Cecilia S. Sutedi. Nama saya Andini Angelia. Nama saya Christine Gunawan. Dan saya sendiri Aditya Parasetyo. Oke teman-teman, itulah perkenalan dari kelompok kami. Sekarang mari kita simak videonya. Kita akan masuk di A. Pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan siap saji. Ada jenis-jenis hasil perikanan dan peternakan. Ada 3 jenis hasil perikanan, yaitu 1. Ikan perairan tawar. Adalah ikan yang hidupnya di perairan tawar. Contohnya adalah ikan lele, ikan mas, dan ikan bawal. Yang kedua adalah ikan perairan payau. Adalah ikan yang hidupnya di perairan payau. Contohnya ikan bandeng dan ikan kakap. Yang ketiga, ikan perairan laut. Adalah ikan yang hidup di laut dengan salinitas di atas 30 ppm. Contohnya adalah ikan tuna, ikan tenggiri, ikan kembung, dan ikan salmon. Yang berikutnya adalah jenis-jenis hasil peternakan. Daging merupakan sumber protein yang baik bagi kesehatan. Selain itu, daging juga mengandung zat besi, protein, selenium, seng, dan zinc, vitamin B kompleks, serta omega 3. Ada beberapa jenis daging, yaitu yang pertama, daging ayam. Daging ayam merupakan sumber protein berkualitas tinggi dan memiliki kandungan lemak jenuh yang lebih rendah dibandingkan dengan daging hewan berkaki 4. Contohnya, ayam kampung dan ayam broiler. Yang kedua adalah daging sapi. Daging sapi adalah daging yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Daging yang sering diolah adalah daging sapi. Adapun daging sapi yang mudah ditemukan yaitu daging sapi Angus. Sapi Angus berasal dari Skotlandia, berwarna hitam legam, terkadang coklat, yang tidak menghasilkan susu. Yang berikutnya, daging sapi Wagyu. Daging sapi Wagyu terkenal sangat baik untuk membuat steak. Sapi Wagyu berasal dari Jepang, memiliki rasa khas yang agak manis. Berikutnya adalah daging kambing, merupakan sumber gizi yang paling penting bagi negara berkembang yang biasanya terletak di daerah iklim tropis. Yang kedua adalah manfaat ikan dan daging. Yang pertama, ikan. Ikan merupakan salah satu protein hewani yang sangat baik untuk kesehatan. Manfaat ikan yaitu mencegah terjadinya penyakit jantung, makanan pendamping nasi terbaik, pencegahan penyakit kolesterol, memfasilitasi program diet sehat, dan mengurangi risiko stroke. Yang berikutnya daging. Daging biasanya diklasifikasikan dengan daging merah atau daging putih. Contoh daging merah ialah seperti pada daging sapi, dan yang termasuk daging putih yaitu pada daging ayam. Manfaat daging yaitu membangun otot agar tumbuh lebih kencang dan kuat, sumber energi yang besar, mencegah diabetes dan obesitas, mengatur berat badan, dan menjaga hidup sehat untuk segala umur. Akan dilanjutkan oleh Cecil yang akan menjelaskan teknik dasar pengolahan makanan atau pangan. 3. Teknik dasar pengolahan makanan atau pangan. Teknik dasar pengolahan makanan adalah mengolah bahan makanan dengan berbagai macam teknik atau cara. Yang pertama, teknik pengolahan makanan panas basah atau masak adalah pengolahan makanan dengan bantuan cairan. 1. Teknik boiling. Teknik boiling adalah mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Kedua, teknik roasting adalah merebus bahan makanan di bawah titik mendidih dengan menggunakan cairan yang terbatas jumlahnya. Yang ketiga, teknik braising. Teknik braising adalah teknik merebus bahan makanan dengan cairan sedikit.
kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus dalam panci penutup dan api kecil secara perlahan-lahan. Yang keempat, teknik stewing. Stewing atau menggulai adalah mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya. Yang kelima, teknik steaming. Steaming adalah memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Selanjutnya, teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking adalah mengolah makanan tanpa bantuan cairan. Yang pertama, deep frying. Deep frying adalah mengolah makanan dengan menggoreng menggunakan minyak dalam jumlah banyak. Yang kedua, shallow frying. Shallow frying adalah proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit. Yang ketiga, teknik roasting. Roasting adalah teknik mengolah bahan makanan dengan cara memanggang bahan makanan dalam bentuk besar dalam oven. Yang keempat, baking. Baking adalah pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah. Yang kelima, grilling. Teknik grilling adalah teknik mengolah makanan di atas sempengan besi panas atau griddle. Sekarang kita masuk yang D. Pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi olahan pangan setengah jadi. Yang pertama, jenis olahan pangan setengah jadi. Adapun jenis olahan pangan setengah jadi seperti ikan lele asap, sosis, bakso, kornet, abon, dendeng, nugget, dan lain-lainnya. Yang kedua, manfaat olahan pangan setengah jadi. Yang pertama, pengawetan daging. Pengawetan daging terbagi menjadi dua. Yang pertama, pengawetan daging dengan pemanasan. Pengawetan ini dibagi menjadi dua cara, yaitu pasteurisasi, yaitu pemanasan menggunakan suhu di bawah suhu didih untuk membunuh kuman atau bakteri patogen, namun sporanya masih dapat hidup. Yang kedua, sterilisasi adalah proses pengawetan yang dilakukan dengan pemanasan sampai suhu di atas titik didih, sehingga bakteri dan sporanya mati. Yang kedua, pengawetan daging dengan bahan kimia. Yang pertama, bahan aktif alamiah seperti bawang putih, bawang bombay, kunyit, lengkuas, jahe, bakteriosin. 2. Bahan kimia. Pengawetan daging dapat dilakukan dengan penambahan bahan kimia pengawet yang termasuk dalam bahan tambahan pangan dalam produk olahan daging. Yang berikutnya, pengasapan ikan. Prinsip pengasapan. Pengasapan merupakan cara pengolahan atau pengawetan dengan memanfaatkan kombinasi perlakuan pengeringan dan pemberian senyawa kimia alami dari hasil pembakaran bahan bakar alami. Tujuan pengasapan ikan yang pertama untuk mendapatkan daya awet yang dihasilkan asap. Tujuan kedua untuk memberikan aroma yang khas tanpa peduli kemampuan daya awetnya. Yang tiga, penyajian dan pengemasan. Pengertian pengemasan. Pengemasan merupakan suatu cara untuk memperlakukan pengamanan terhadap makanan atau bahan pangan, agar makanan atau bahan pangan baik yang sebelum diolah maupun yang telah mengalami pengolahan dapat sampai ke tangan konsumen dengan selamat, secara kuantitas maupun kualitas. Fungsi pengemasan: mengatur interaksi antara bahan pangan dalam lingkungan sekitar sehingga menguntungkan bagi bahan pangan dan menguntungkan bagi manusia yang mengonsumsi bahan pangan. Tujuan pengemasan: mencegah rusaknya nutrisi atau gizi bahan pangan, mendukung perkembangan makanan siap saji, menambah estetika dan nilai jual bahan pangan. Bahan kemas. Persyaratan bahan kemas antara lain: harus bersifat tidak beracun dan ingat, harus kedap air, tahan panas, mudah dikerjakan secara masinal, dan harganya relatif murah. Jenis-jenis bahan pengemas meliputi wadah utama, kaleng, botol, plastik, kertas, kain, kulit, daun, gerabah, bambu. Wadah luar seperti kayu dan karton. Sekian video penjelasan dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa share juga ya teman-teman. Bye-bye. Semua yang dari bab 1 silakan disimak sebagai saya ucapkan alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.